Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Kali ini Ananda, tema pembelajaran kita adalah membaca dan mengidentifikasi tajwid Surah Ali Imran ayat 159. Dan berikut ini mari kita simak dan kita baca Ananda sekalian. Baik Anandaku, berikut ini mari kita baca dan kita simak baik-baik ya, surah Ali Imran ayat 159 ini. Bapak akan bacakan, kemudian nanti Ananda ikuti ya, seperti yang Bapak contohkan. Tolong diamati cara-cara penyebutan huruf yang Bapak contohkan dan ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bapak kasih contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada kata roh itu hanya ha pedas nak ya, istilah orang ha pedas. Roh, kemudian rahim. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bacakan dulu nak ya. Nanti yang kedua kita sama-sama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ayo kita sama-sama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu pada kata rahmatim mina ya. Tanya baris 2 di bawah, di depannya huruf mim, itu hukum bacaannya idgham bi gunnah nah. Jadi berdengung. Kemudian linta. Linta itu bukan linta bahasa kita ya, yang galak masuk celana kalau kita ada di sungai itu, bukan. Linta itu dengung juga, hukum bacaannya ikhfa. Oke, kita teruskan. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ayo kita sama-sama. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya, kunta itu ikhfa, berdengung cara membacanya nak. Kemudian fadwan ghalidha baris 2 pada huruf la ya, bertemu dengan huruf ghain itu izhar. Jadi tidak boleh berdengung di situ. Fadlan ghalidha. Begitu cara membacanya. Kemudian lam faddu. Dan nun mati bertemu fa itu juga ikhfa, berdengung ya. Cara membacanya lam faddu.
Jadi bunyi nun mati itu dimasukkan ke fa. Kemudian min haulik. Nah, itu izhar, nun mati bertemu ha. Itu tidak boleh dengung. Nunnya mesti nyata, nun matinya. Min haulik. Kita teruskan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Anhum. Nah ya, nun mati bertemu ha itu izhar, tidak boleh dengung. Kemudian hum wastaghfir, mim mati bertemu waw itu juga izhar, izhar syafawi ya. Kemudian lahum wasyawir, nah, mim mati lagi bertemu waw itu juga izhar, tidak boleh dengung, izhar syafawi. Wasyawirhum, hum di depannya ada huruf fa, hum fil tidak boleh dengung juga, izhar syafawi juga namanya. Itu tidak boleh dengung, tidak boleh dibaca hum fil, tidak boleh. Jadi mim matinya harus nyata, hum fil Oke. Ya, kita baca ayat selanjutnya. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا zal baris atas di depannya ada alif, itu namanya mad asli. Jadi panjang dia nak. Fa'idza azamta. Tak boleh fa'idza azamta. Tidak boleh, mesti panjang. Yuk kita baca sama-sama. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Perhatikan di situ ada nama Allah. Nama Allah itu dibaca tebal nak. Allah. Ya, apabila huruf sebelum Allah itu berbaris atas. Coba perhatikan pada kata ala. La-nya baris atas. Maka Allah-nya wajib tebal. Nah, tapi misalnya sebelum Allah itu berbaris bawah, maka dia wajib tipis. Contoh, Bismillah. Tidak boleh kita baca Bismillah. Kenapa? Karena huruf sebelum Allah itu berbaris bawah, yakni huruf mim. Bismi. Kemudian baru ada nama Allah di depannya. Nah, itu nak ya. Ini ilmu ya. Untuk sekedar Anda tahu. Contoh lagi. Allahu Akbar. Kenapa Allah bukan Allah? Nah, karena sebelum Allah itu alifnya berbaris atas. Allah. Maka kalau ada yang azan misalnya Allahu Akbar, salah besar. Jadi mesti tebal ya. Alhamdulillah. Kenapa tidak lillah? Nah, karena sebelum Allah itu ada huruf li, lillah. Lamnya baris bawah, maka tipislah nama Allah di situ, lillah. Ya. Kita teruskan. Nah, ini ketemu lagi nama Allah dan wajib tebal di sini karena nunnya berbaris atas. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayo, ikuti Bapak nak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inna nun tasydid itu dibaca dengung. Tak boleh cepat nian. Inna, tak boleh. Inna. Kemudian mutawakkilin. Lin itu panjangnya boleh sampai 6 harokat. Itu yang disebut dengan mad arid lis sukun. Jadi ya-nya mati walaupun nun di situ berbaris atas, na seharusnya, tapi karena kita berhenti di situ, maka nunnya dimatikan. Mutawakkilin. Tidak boleh kalau kita wakaf misalnya atau berhenti. Mutawakkilina. Nah, itu salah. Jadi nunnya mesti dimatikan. Kecuali kita sambung dengan ayat berikutnya, baru dibaca na. Oke nak ya. Mudah-mudahan
cukup jelas. Oke, untuk lebih rinci kita amati slide berikutnya tentang hukum tajwid yang ada pada surah Ali Imran ayat 159 yang barusan kita bacakan ini. Baik Anandaku, inilah beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 159 yang sudah kita bacakan tadi. Pertama, pada kata fabima itu terdapat hukum tajwid mad asli namanya nak. Jadi mim yang berbaris atas ma itu dibaca panjang karena ada alif di depannya, dan alif itulah yang disebut dengan mad asli. Kemudian yang kedua, pada kalimat rahmatim mina, ya, ta berbaris dua bertemu dengan huruf mim di depannya, itu hukum bacaannya adalah idgham mimi, dan bisa juga disebut dengan idgham bi gunnah karena mim itu adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya berdengung. Rahmatim, kadar dengungnya itu adalah 4 harokat. Selanjutnya pada kata linta, ya, itu terdapat hukum tajwid ikhfa namanya. Jadi bunyi nun mati itu disamarkan, dimasukkan ke dalam ta sambil berdengung. Linta, itu ikhfa. Jadi ta itu adalah satu dari di antara 15 huruf ikhfa. Kemudian yang keempat pada kata kunta, ini juga ikhfa, Ananda. Itu salah tulis itu nak. Ikhfa ya. Yang betul itu yang di atasnya, ikhfa. Jadi ini juga sama dengan kata linta yang ada di nomor 3 tadi, ya. Penjelasannya juga sama. Kemudian pada kata lam faddu, lam alif di depannya ada nun mati bertemu fa. Maka lam alifnya itu mad asli, tapi karena di depannya ada nun mati itu tidak, mad aslinya tidak dibunyikan tapi didengungkan saja menjadi ikhfa, yakni lam faddu. Sedangkan du itu juga mad asli dipanjangkan karena ada waw mati di depannya, ya. Paham nak ya? Cara membacanya lam faddu. Nomor 6 pada kata min haulik, ini izhar, ya. Jadi nun matinya itu dinyatakan, tidak boleh didengung di situ karena ada huruf izhar di depannya, ya, yakni huruf ha. Jadi cara membacanya tidak boleh dengung. Min haulik. Kemudian pada kata lahum wastaghfir, ya, mim mati bertemu waw, ya. Maka ini hukum bacanya juga izhar syafawi namanya. Jadi mim mati itu tidak boleh didengungkan. Tidak boleh dibaca lahuwa, tidak boleh. Tapi lahum wa. Kemudian pada kata hum fi, ini juga terdapat hukum izhar, mim mati bertemu fa, dan fi ada ya mati di depannya, itu mad asli, ya. Jadi dia dibaca mad panjang, maksudnya nak mad itu. Kemudian pada kata faidha terdapat hukum tajwid mad asli, yakni huruf zal di depannya ada alif. Alif itu adalah tanda mad asli, maka zanya dibaca panjang. Faidha. Kemudian pada kata azamta terdapat hukum bacaan izhar syafawi, ya. Mim mati di depannya ada ta, maka tidak boleh didengung. Misalnya azamta, tidak boleh. Jadi mesti cepat dia. Azamta. Kemudian pada kata Allah terdapat hukum tajwid lam tafkhim, ya. Maksudnya tebal tafkhim itu. Ini sebagaimana yang Bapak jelaskan pada slide sebelumnya,
Allah itu menjadi tebal bacaannya apabila huruf sebelumnya berbaris atas. Ingat itu. Tetapi kalau huruf sebelumnya berbaris bawah, maka dia menjadi tipis. Contoh yang tebal, Allah. A-nya baris atas, maka Allah-nya tebal. Tapi lillah, la-nya menjadi tipis karena lam atau kata li, huruf lam yang berbaris bawah itu menyebabkan Allah itu dibaca tipis. Selanjutnya pada kata inna terdapat hukum tajwid gunnah atau dengung. Jadi nunnya itu apabila bertasydid dibaca dengung. Contoh inna, tidak boleh inna, tidak boleh. Kemudian pada kata mutawakkilin terdapat hukum tajwid mad arik lis sukun namanya. Jadi yang dimaksud adalah lin. Lam berbaris bawah, di depannya ada ya mati. Kemudian nun yang berbaris atas itu juga ikut dimatikan karena kita berhenti di situ. Jadi panjangnya 6 harokat. Boleh dibaca panjang di situ. Contoh mutawakkilin. Tulisan sebenarnya mutawakkilina, tapi karena kita berhenti, maka dia menjadi mad arik lis sukun. Mutawakkilin, nunnya dimatikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12 IPS 1 sampai 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Melalui video ini Bapak kembali ingin memberikan tugas pembelajaran ya nak. Ya, tugasnya seperti pembelajaran terdahulu. Ananda Bapak minta untuk membuat video rekaman Ananda membaca Al-Quran. Dan kali ini ayat yang dibaca adalah Surah Ali Imran ayat 159. Tugasnya cuma itu nak. Dan setelah direkam, kirim kembali ke classroom kita sebagai bukti bahwa Ananda telah mengikuti materi kita yang kedua ini. Dan sebagai contoh, Bapak akan bacakan surah Ali Imran ini dalam bacaan tartil ya. Nanti Ananda juga silahkan baca dengan baik. Kalau perlu lebih baik dari apa yang Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa in
azim. Demikian, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.